produksi BBM kita ini meningkat 25.000 barel per hari. Jadi ini kita telah berhasil dengan selesainya RDP Balikpapan ini berhasil menurunkan import BBM atau Pertamax ini 9,125 juta per tahun. Nanti akhir tahun depan Balikpapan selesai tambah lagi 100.000 barel per hari. Karena saya tahu barang ini kalau bisa jalan itu bisa menyelesaikan banyak hal. Ini barang substitusi impor itu ada di situ semuanya. Fokus Pertamina yang juga menjadi fokus dari pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan produksi migas di hulu. Jadi kalau kita melihat secara total produksi migas ini lebih tinggi dibanding yang ditargetkan di RKAP, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan total mencapai 1 juta barel oil equivalent per day. Kita juga kemudian menambah jumlah dan jenis, maksudnya jenis dari produksi kilang yang nilainya itu lebih tinggi. Negara tuh pengennya, kita itu pengennya neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan kita baik, impor nggak banyak karena kita bisa produksi sendiri, karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya, kita punya bahan bakunya. Kok nggak kita lakukan malah impor? Itu loh yang saya sedih. Ya, jadi artinya sebetulnya kita sudah on the right track dan ini semua bisa dikalkulasi. Itulah kontribusi Pertamina dalam perbaikan defisit neraca perdagangan Indonesia. Pertamina dapat keuntungan dari situ, negara dapat keuntungan dari substitusi impornya, kemudian akhirnya neraca perdagangan kita baik, neraca transaksi berjalan kita menjadi baik. Rampung gitu. Presiden Joko Widodo benar-benar serius ingin meningkatkan kekuatan geopolitik Indonesia di kawasan Asia Tenggara Pasifik. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur pengolahan sumber energi seperti kilang maupun smelter. Dengan pembangunan infrastruktur kilang minyak, tentu akan meningkatkan produksi produk migas dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor BBM nasional. Percepatan pembangunan kilang merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan ketahanan nasional, khususnya energi yang merupakan suatu modal untuk pembangunan nasional. Pembangunan proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur misalnya, yang diproyeksikan akan beroperasi mulai tahun depan. Proyek RDMP Balikpapan ini sebagian besar akan selesai pada tahun 2023 ini, sehingga bisa mulai uji coba dan beroperasi pada 2024 mendatang. Proyek RDMP Balikpapan ini merupakan proyek ekspansi dari kilang minyak Balikpapan yang sudah beroperasi saat ini. Bila RDMP Balikpapan ini tuntas, maka ini akan menjadi kilang minyak terbesar di tanah air. Pasalnya setelah proyek ini tuntas, kapasitas kilang Balikpapan akan melampaui kapasitas kilang Cilacap, kilang dengan kapasitas terbesar saat ini. Saat ini kilang Cilacap mengolah 345.000 barel minyak per hari atau BPH. Sementara kilang Balikpapan ini nantinya bisa mengolah minyak mentah sebesar 360.000 BPH, meningkat dari kapasitas kilang Balikpapan saat ini yang sebesar 260.000 BPH. Dari kapasitas olahan minyak mentah tersebut, kilang ini akan memproduksi 319.000 barel bahan bakar minyak atau BBM per hari, produk liquefied petroleum gas atau LPG, dan juga petrokimia seperti propilen yang merupakan bahan baku plastik. Setelah berpuluh-puluh tahun lamanya kapasitas kilang minyak Indonesia tak bertambah, akhirnya kapasitas kilang minyak di dalam negeri akan bertambah juga. Kapasitas kilang minyak di dalam negeri akan bertambah sebesar 425.000 barel per hari atau BPH menjadi 1,425 juta BPH dari saat ini yang hanya 1 juta BPH. Tambahan kapasitas kilang tersebut berasal dari suatu proyek kilang baru atau Grassroots Refinery atau GRR dan perbaikan kualitas dan spesifikasi kilang yang ada saat ini atau Refinery Development Master Plan atau RDMP. Tambahan kapasitas kilang tersebut ditargetkan sepenuhnya beroperasi pada 2027. Meski lebih rendah dari target awal yang sebesar 2 juta BPH,
Namun kita patut mengapresiasi kerja keras pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berhenti mengimpor BBM dari luar negeri, terutama Singapura. Bahkan dengan peningkatan kapasitas ini, Indonesia bisa menyaingi keberadaan kilang-kilang milik Singapura. Berdasarkan data Energy Information Administration atau IEA, kapasitas kilang minyak di Singapura mencapai 1,4 juta barel per hari. Terdapat 3 kilang minyak raksasa yang diproduksi di Singapura. Produksi BBM dari berbagai kilang di Singapura itu terlalu besar jika dibandingkan dengan konsumsi domestiknya, mengingat jumlah penduduknya hanya 5,7 juta jiwa. Sementara Indonesia, dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, kebutuhan BBM mencapai 1,4 juta barel per hari. Sedangkan produksi kilang minyak hanya sekitar 800.000 barel per hari. Dengan kondisi tersebut, pemerintah juga memutar otak untuk mulai memproduksi energi bersih. Anak usaha PT Pertamina Persero, PT Pertamina Patraniaga, menyiapkan kilang penampungan tambahan berkisar 50.000 kiloliter guna menampung bahan FAME sebagai campuran tambahan B30 menjadi B35. Keberhasilan ini membuat Indonesia tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga bisa mengekspornya ke luar negeri. Bahkan, bukan tidak mungkin, Indonesia pada akhirnya akan benar-benar bisa menggerus hegemoni Singapura.